Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun saat ini Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program acara Cahaya Kalbu. Dan seperti biasa di minggu keempat, Cahaya Kalbu akan menghadirkan tema-tema yang berkaitan langsung dengan masalah-masalah perempuan dalam konteks fikih tentunya. Dan pemirsa, masih suasana Hari Raya Idul Adha, kami mengucapkan selamat berhari raya. Dan tentunya bagi saat ini yang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan sehat semua dan juga nanti insya Allah akan memperoleh predikat haji yang mabrur. Amin. Dan tentunya bagi yang melaksanakan ibadah kurban, semoga Allah terima semua amal soleh ibadah kurbannya dan mendapatkan pahala atau ganjaran yang berlipat ganda. Dan pemirsa, pada sore hari ini kita akan membahas masalah-masalah yang tentunya juga berkaitan langsung dengan perempuan. Perempuan adalah salah satu makhluk Tuhan yang diberikan keistimewaan, yaitu mereka boleh meninggalkan sholat ataupun puasa karena adanya masa haid atau masa nifas. Namun permasalahan akan muncul ketika seorang perempuan melaksanakan ibadah haji, karena ada salah satu rukun haji yang seandainya ditinggalkan oleh seorang perempuan maka hajinya tidak sah, yaitu tawaf ifadah. Dan tentunya ini menjadi problematika bagi perempuan yang ingin melaksanakan ibadah haji ataupun saat ini yang sedang melaksanakan ibadah haji. Kita akan membahas masalah ini dan tentunya akan nanti pada perbincangan akan ada solusinya bagi perempuan yang saat menunaikan ibadah haji namun tiba-tiba pada masa itu mereka kedatangan haid. Membahas masalah ini di studio kita sudah hadir Ibu Dr. Hajah Maryani SHMAG. Baiklah, kita sapa dulu beliau dan tentunya kita akan melanjutkan, kita akan bahas bersama tentang masalah tema hari kita pada sore hari ini. Baik, kita sapa dulu Ibu Dr. Hajah Maryani SHMAG. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu Ita. Apa kabar? Iya, baik alhamdulillah. Ini Ibu kalau dulu waktu saya masih kuliah beliau adalah senior saya. Tapi sudah alhamdulillah sekarang sudah menjadi tenaga pengajar di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Kalau boleh tahu Bu, mata kuliah apa yang dipegang nih? Fikih manajemen haji dan umroh. Nah ini berkaitan langsung ya dengan fikih manajemen haji dan umrah. Tapi kalau tidak salah memang ada ini jurusannya atau gimana nih? Itu di Kementerian Agama memang ada, sekarang sudah terpisah Bu Ipa. Kalau dulu kan tergabung di Kementerian Agama, jadi untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap calon-calon jemaah haji di Indonesia, maka pemerintah memaksimalkan dengan cara ada tersendiri untuk melayani secara khusus. Jadi secara khusus terpisah untuk pelayanan ini. Jadi ini ada di Fakultas Syariah Di Fakultas Syariah kita spesialis untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait dengan bagaimana sistem manajemen haji di Indonesia ini. Jadi mahasiswa kita berikan semacam pendidikan, wawasan, pengalaman, karena pada saat di mata kuliah itu kita ketika praktek manasiknya kita bawa ke asrama haji untuk secara langsung mereka merasakan bagaimana prosesi haji itu. Ya. Iya, karena ternyata memang dalam pelaksanaan ibadah haji, manasik haji itu penting ya pemirsa. Sangat, ya. Karena kalau teori saja, mungkin kalau kita teori ya, tapi ketika kita berhadapan langsung di tanah suci itu dengan jutaan manusia, ternyata teori itu kalau kita tidak diberikan kemampuan ya Bu ya, kemampuan untuk manasik hajinya mungkin akan menjadi menjadi problematika di sana ya. Betul, iya. Ya baik, kita fokus pada hari ini ya, permasalahan perempuan ketika masa haid nih Bu, bener Bu ya. Saya dulu juga ketika berhaji yang menjadi problematika adalah ini gimana nih di saat rukun haji kita kedatangan haid. Ini kan di luar ya. Misalnya ada yang memprediksi, oh ini ketika saya haji nanti waktu rukun atau tawaf saya insya Allah dia aman. Tapi kondisi fisik kita kan tidak tahu ya. Betul. Karena mungkin ada faktor kelelahan atau faktor stres, tiba-tiba si perempuan haid. Ini bagaimana Bu? Kita bahas dulu ya. Baik.
Ya memang perempuan misteri ya. Iya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala secara umum memberikan kewajiban bagi yang mampu, terutama Iya. istitaahnya ya. Jadi tidak melihat laki-laki dan perempuan dulu. Intinya kalau seseorang itu sudah dianggap mampu dalam hal finansial, mampu dalam hal kesehatan, mampu dalam hal keamanan, Betul. mampu dalam hal juga manasik haji tadi termasuk bagian yang istitaah itu, karena seluruh prosesi haji itu memerlukan kepahaman dalam menjalankan rukun Islam yang kelima ini. Artinya kalau misalnya kita tidak memahami manasik haji, maka kemungkinan besar haji kita itu tidak diterima, artinya tidak sah. Seperti tadi kan ketika perempuan, tapi perempuan dapat ruksah nih, ketika dia mendapatkan itu tadi, karena kan itu bukan semacam keinginan dari perempuan kan, tapi Allah sendiri memberikan sebuah keringanan sebetulnya kepada perempuan, sebuah keistimewaan yang khusus yang hanya diberikan kepada perempuan. Seperti juga rahim kan, kita juga tidak dimiliki para lelaki tetapi perempuan, artinya kasih sayang tuh ada di rahim kita. Baik, terkait dengan masalah haid dan nifas ya, ini prosesi haji-haji yang lain dibolehkan, kecuali tawaf. Nah, karena tawaf ini semacam disamakan dengan sholat lah. Betul. Oleh karena itu, ketika seseorang perempuan akan berniat ihram, dia juga harus mandi dulu, mandi seperti dengan yang lain mandi seperti biasa, mandi sunat untuk ihram, kemudian juga berniat di makam di mikat mikat di kayak kita kadang-kadang kita di Indonesia ini kan bir ali ya. Nah, kita juga di sana mandi, terus juga sholat sunat, dan kalau sholat tidak boleh kalau dia karena sedang haid dan nifas. Tapi yang masukkan mandi dan berniat ihram. Jadi jangan sampai melewati makam mikat tadi baru dia berniat, harus di sana. Jadi kalau misalnya lupa juga ya cepat-cepatlah berniat supaya nanti ihram kita itu sah. Nah, jadi ini boleh nanti selain kita bisa wukuf boleh. Terus juga mabit melontar 3 jumrah juga boleh. Terus juga ketika di Musdalifah juga boleh itu beristighfar, kecuali tadi salat ya. Jadi sampai dia selesai urusan keperempuanan kita ini ya. Nah, jadi ini dalam rangka kenapa juga perempuan itu disuruh mandi ya, padahal sedang haid ya, karena ini pertama untuk membersihkan diri dan tentu ada kesehatan di dalamnya dan juga ada nilai-nilai ibadah juga di dalamnya. Dan pada intinya Bu ya, ketika rukun-rukun haji itu laksanakan itu semuanya bisa kecuali tawaf. Jadi kalaupun misalnya kita haid, si perempuan tetap diwajibkan untuk mandi berniat. Tapi tidak mengganti bahwa dia itu secara otomatis yang nifasnya, haidnya tidak. Tetap nanti juga kalau dia sudah selesai nifasnya, waktunya haid juga selesai, dia harus mandi jenabat itu. Jadi tidak menghilangkan ketika mandi ihram tadi untuk selesainya haid dan nifas kita. Jadi ini kita garis bawahi ya pemirsa. Jadi intinya ketika orang ingin melaksanakan rukun haji ya, mereka tetap mandi. Jadi mandi di sini bukan mandi bersih ya. Betul. Nah, supaya bisa ini ya dipahami ya. Khawatirnya karena nantinya gini ya, kalau kita mandi, ini sekalian mandi haid, bukan ya. Tadi mandi untuk memang haji untuk jadi ada 7 kan, salah satunya tadi mandi ihram. Terus nanti ketika mau wukuf di Arafah kan juga harus mandi. Di Musdalifah melontar 3 jumrah itu dalam rangka apa? Untuk ada sehat di sana, ada kesehatan ketika mandi, dan kita sedang berinteraksi dengan orang lain, tentu harus ada rasa nyaman satu sama lain, terutama kita harus bersih kan. Apalagi orang yang haid memang harus justru haid itu yang mengganti ketidaknyamanan perempuan itu kan, tidak nyamannya karena ada hal-hal yang ini satu poin penting ya pemirsa. Jadi bagi yang saat waktu ketika melaksanakan rukun haji tiba-tiba haid, mereka tetap melaksanakan 7 rukun itu ya, kecuali tawaf. Jadi sahaja ya, wukuf juga tetap boleh. Ini kebanyakan dari mereka kan seperti bingung ya. Berarti kalau seandainya semuanya mereka tidak melakukan, artinya hajinya tidak sah Bu ya. Betul, dikirakan dengan misalnya haid menghilangkan segalanya, tidak, hanya tawaf. Dan tawaf itu sendiri nanti bisa dilakukan ketika sudah bersih.
kalau misalnya kita belum bersih juga nih, padahal kita sudah harus ke Indonesia Iya, misalnya. betul. Nah ini solusinya adalah kita kan bisa kan ada yang duluan berangkat, kan ada yang pulang dulu, bisa Iya. ikut nanti rombongan berikutnya. Kalau toh misalnya tidak bisa juga, Imam Hanafi ada membolehkan. Iya. Ya, Imam Hanafi kan Bolehkan pulang dulu. enggak, maksudnya boleh bertawaf dengan mandi, bersih, bertawaf. Oh iya, dengan niat ini ya. Niat dia menyelesaikan itu. Tetapi kalau ada solusi lain itu bukan pilihan. Iya. Tetap kita harus dalam kondisi Iya. bersih ya. Malah kalau ulun pernah dengar itu pula ada yang membolehkan untuk pulang dulu ke negaranya katanya. Ini. Tapi ini kan kalau kita di Indonesia bagaimana? mungkin yang pertimbangan yang daerah, yang pendapat ulama itu yang di daerah dekat, sekitarnya ya. mungkin ya. Tapi kalau kita di Indonesia berangkat ke sana aja dengan berbagai hal administrasi, birokrasi yang cukup berat ya. Jadi jadi kalau misalnya umpamakan ini ada kejadian juga Bu, yang umpamakan ini menjadi sudah waktunya pulang ke Indonesia, kemudian misalnya tidak ada lagi solusinya, apa bisa tidak kita konsultasi dengan dokter misalnya ya? Atau misalnya ada nggak obat yang menghentikan haid gitu? Ya. Dibolehkan tidak ini? Betul. Ya memang sampai hari ini kan masih kontroversi terkait dengan solusi obat yang menahan haid. Tetapi itu juga salah satu upaya perempuan untuk bisa memaksimalkan dalam pelaksanaan ibadah haji, karena hanya satu kali kan yang wajib ini, sisanya kan sunat-sunat. Apalagi kita dengan waiting list yang cukup luar biasa, ini sangat cukup riskan bagi apalagi perempuan. Dan rata-rata yang berangkat nih Bu Ipa lansia semua nih. Iya, lansia. Kan 30 tahun kita kan menunggu. Kalau justru saya tuh sering bertanya juga Bu ya, untuk orang-orang di daerah, mungkin bukan di daerah Kalimantan ya, di daerah Jawa sana, saya tuh sering bertanya, kenapa sih orang-orang sana itu kebanyakan mereka sudah lansia, sudah tua gitu. Jawaban mereka simpel, karena katanya mereka ingin tidak ada lagi haid gitu loh. Nah, tapi bagi kita kan sepertinya kalau kita udah jadi panggilan kan tidak harus menunggu haid berhenti ya, menopause mungkin ya di sini anggapannya ya. Nah, ini sebenarnya bagi orang-orang yang menganut itu ya mungkin ingin optimal di dalam melaksanakan hajinya, tapi tidak menutup kemungkinan ya Bu ya, bagi yang kita yang masih masa subur ya, tidak ada khawatirkan karena Allah itu memberi kemudahan. Nanti kita bahas Bu ya, kita akan lanjutkan. Dan pemirsa, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Cahaya Kalbu sore hari ini. Saya masih bersama Cahaya Kalbu dengan tema tentang hajinya perempuan ya. Yang membahas pada sore hari ini adalah Ibu Dr. Hajah Maryani SHMAG. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita. Bu, ini tadi kita bicara tentang haid ya. Nah, ini tentunya bagi ibu, bagi kaum perempuan yang mungkin tahun depan nih akan melaksanakan ibadah haji, apa sih yang perlu kita ketahui atau sesuatu hal yang perlu dipersiapkan ketika nanti kita dihadapkan atau dipermasalahkan dengan masalah haid ini? Baik, kalau yang calon jemaah haji dalam beberapa dekade sampai terakhir ini kan rata-rata lansia. Iya. Jadi tapi kita tetap harus antisipasi terhadap calon jemaah haji yang masih berpotensi untuk hamil, nifas dan sebagainya ya. Nah, pertama yang harus disiapkan adalah kesehatan dulu. Paling penting karena ketika berangkat haji itu fisik kan, semuanya fisik. Betul. Jadi yang kedua, bagi perempuan terutama ini perlu segera koordinasi dengan dokter untuk menyiapkan hal-hal yang terkait kemungkinan berpotensi haid itu ada, dan obat apa yang cocok untuk, kan masing-masing tubuh itu beda. Betul. Dalam penerimaan obat itu. Jadi perlu sekali konsultasi dengan dokter yang memberikan arahan-arahannya. Kemudian juga perempuan ya
siapkan segala hal-hal yang terkait dengan ketika potensi itu akan datang gitu. Kayak misalnya kan Iya, pembalut, Iya. terus tadi obat-obatan dan hal-hal yang lain yang tentu nanti sangat membantu proses kita pelaksanaan ibadah haji di sana, sehingga tidak perlu ribet ketika kita sudah berada di sana. Jadi hal-hal itu perlu sekali perempuan terutama, karena perempuan Iya. ini macam-macam anunya, macam-macam yang harus disiapkan. Kalau laki-laki kan simpel. Iya, Nah, betul. perempuan itu harus detail dalam menyiapkan segala hal-hal yang terkait dengan persiapan jemaah haji, terutama nanti kalau berpotensi dia untuk haid ya. Kalau nifas Iya. kan tidak mungkin, wanita Iya. hamil kan tidak Nah, dibolehkan untuk berangkat. Kalau seandainya nih Bu ya, kita mengetahui misalnya rukun haji kan dilaksanakan itu sekitar tanggal 11 ya, 10 ya, Arafah tuh maksudnya? Iya, Arafah 9 ya wukuf. Heeh. Mungkin tanggal 10 atau 11 12 ya setelah melontar ya. Iya. Nah, kita kan bisa memprediksi Bu, wah itu pada masa itu, pada hari itu sepertinya aku haid nih. Nah, bagaimana di dalam Islam boleh tidak kita mengkonsumsi sesuatu yang untuk menahan haid itu? Iya kan, kita kan punya obat tadi. Nah, Iya. atas anjuran dokter itu biasanya kita memperhitungkan nih berangkat haji berapa hari. Iya. Nah, berapa obat yang harus disiapkan. Iya. Terus teknis minum obat itu seperti apa kan, Iya. tentu ada anjuran dari dokter. Jadi jangan sampai terlepas dari obat itu. Kayak kita KB juga kan, kalau Iya. misalnya tidak minum bisa berakibat Iya. itu. Nah, begitu juga obat yang berpotensi untuk tidak jadi haid ini jangan sampai lengah. Jangan sampai habis. Jadi misalnya kita 30 hari atau 42 hari di Makkah, berapa itu harus dibawa, sehingga ketika pulang itu sudah selesai. Biasanya kalau sudah haid juga dia ketika sudah selesai Iya, obat memang. itu. Jadi ini perhatian yang harus dijaga oleh kaum perempuan yang berpotensi untuk haid tadi, untuk menyiapkan semaksimal mungkin obat-obat itu. Misalnya juga lupa ada di sana di Saudi Arabia itu kurma yang kurma itu kayak apa namanya tuh, aduh kalau kita makan itu kalat kata bahasa kita. Nah, itu juga membantu proses menahannya darah. Di dalam- Malah alami ya. Nah, alami. Kalau misalnya kita kehabisan nih obat nih, kan obat itu sudah dirujuk oleh dokter harus obat itu. Kita Iya. tidak mungkin kan obat yang lain. Iya. Ke koordinasi juga dengan petugas kesehatan Petugas setempat. kesehatan sana Ya juga. kalau ada yang sama mungkin lah. Kalau yang tidak sama mungkin kita ragu. Iya. Maka bisa solusinya itu memakan kurma yang kalat itu tadi. Dan itu salah satu juga yang membantu menahannya proses haid itu keluar. Iya. Jadi kalau hendak umroh, kalau hendak tawaf, kita nih tahu nih, kita perempuan Iya, kan betul. tahu Bu Ipa mau keluar nih. Cepat mandi, cepat langsung ke Baitullah, tawaf. Habis itu sudah, kalau masih aman langsung sa'i. Nah, sa'i ini kan meskipun haid tidak masalah. Iya. Yang iya. penting di tawafnya ini. Nah, kita harus perhatikan. Iya. Nah, itu. Iya. Tapi kebanyakan dari kita perempuan ya, seandainya di masa-masa tarwiyah itu ya, 8, 9 tarwiyah, sampai iya. 13 itu, kalau lagi haid itu seperti ada yang kurang tuh Bu ya. Iya, kayak kita merasa karena kan perempuan juga sepertinya pengen ya melaksanakan Sempurna, optimal. iya. Karena kan haji itu seumur hidup ya kalau gitu. Nah, dalam bahasa kita sehari-hari itu kayak ada perasaan galau tuh Bu. Ya, kan aduh hajiku diterima nggak nih, kan gitu, karena ini ya, karena tadi tuh. Tapi sebenarnya pada intinya semuanya boleh ya. Iya, dan itu tuh semacam keistimewaan yang diberikan Allah untuk perempuan. Iya. Kenapa kita harus resah kan? Iya. Malah kita harus bersyukur ternyata Allah memberikan cara khusus kepada perempuan, apalagi ketika dia melaksanakan ibadah haji. Tidak gampang loh. Kita itu kan haji itu undangan Ya, betul, langsung dari iya. Allah bahwa kita nih tamunya nih. Jadi ketika kita sampai di sana tentu Allah juga memfasilitasi apalagi kepada perempuan. Iya. Nah, termasuk juga mahram tadi kan. Iya. Iya. Karena kalau dilihat ya Bu ya, kalau haji reguler mungkin aman ya. Yang ibaratnya ada masa 40 hari ya di sana.
Tapi ini yang haji yang mungkin ada yang kan yang berangkat haji itu cuma dari 28 hari kan ya, tidak seperti enggak, yang kalau haji. 28 hari 25 hari atau 28 kan haji khusus ya. Yang cuma 8 hari itu, Bu. Oh iya, yang Kan itu kan luar biasa ya. Iya. Mereka mungkin sibuk ya dengan kesibukan yang luar biasa jadi bisa berangkat hajinya pada masa itu tiba-tiba haid. Ini problema juga ya. Iya, Kan ini tadi makanya pada saat itu yang kita ambil ya kan haji itu ada haji ifrat, tamatu. Kalau biasanya Indonesia makanya haji tamatu. Iya, tamatu. Nah ifratnya kan yang kita langsung haji nih. Itu yang abdal haji dulu baru umrah. Kalau tamatu kan makanya bayar dam kita. Karena kita yang seharusnya haji dulu, ada ini kita umrah dulu. Iya, betul. Oke, itu no problem. Itu kan bagian-bagian keringanan yang diberikan Allah. Nah terkait dengan misalnya kita memilih haji ifrat tadi, bagi perempuan, makanya tadi kan kalau Syafi'i, Hanafi, Hambali itu tidak sah itu kalau tawaf dengan. Tapi Imam Hanafi sedikit fleksibel. Artinya kalau darurat sekali sudah tidak bisa dicarikan solusi lain, ya bolehlah tapi dengan bayar dam. Nah tetap ada solusinya. Tapi itu bukan familiar, artinya bukan pilihan yang mentang-mentang ingin Imam Hanafi memberikan keringanan lalu kita pilih. Tidak. Kalau ada masih solusi yang bisa ditawarkan, ambil itu dulu. Tidak bisa juga, ya boleh kan, ada yang bolehkan. Betul, Imam Hanafi. Seandainya itu terjadi gitu kan. Tapi kalau kita boleh, kalau dulu ya kalau ulun serongan waktu haji itu memang melihat kawan-kawan seperti itu ya mereka kayak resah gitu. Ini jadwal pulang sudah mepet gitu ya. Tapi ternyata memang kalau misalnya kita mempunyai masalah darurat itu diperbolehkan ya, mungkin tadi konsultasi dengan kesehatan. Misalnya kita kalau haji reguler memang enak ya, ada karunya, ada ketua regunya, ada ketua rombongan, ada juga di sana TPHI-nya yang bisa membantu menenangkan hati kita ketika itu. Tetapi apapun itu kan Allah yang lebih tahu dengan kita kan. Jadi hubungan kita langsung ke Allah saja. Kita kesana kan untuk Allah. Betul. Kita kesana untuk menyelesaikan urusan yang kayak Arafah kan Bu Ipah. Wukuf Arafah itu kan puncak dari segala puncak evaluasi diri kita. Puncak segala kebahagiaan, puncak dari segala, ini antara aku dan Allah itu sangat dekat gitu kan. Seperti berpangkuan. Dan di sanalah puncak segalanya. Itu semuanya orang rindu loh Bapak. Apalagi orang yang pernah ke sana. Jadi kenapa kita harus resah? Kita diberikan keringanan, kita diberikan kenyamanan. Apa yang diresahkan dengan itu? Karena memang kalau kita menjadi tamunya sudah kan berarti menjadi diistimewakan. Allah memfasilitasi. Ini kembali lagi kita ke tauhid kita ya. Jadi kembali lagi ke tauhid kita bahwa di sana mungkin kata Ibu benar ya. Kita wukuf di Arafah itu. Doanya katanya mustajab, tempatnya paling mustajab. Sangat mustajab. Minta aja di sana. Minta di sana apa Kun fayakun ya Allah ya. Kalau tuh misalnya belum terkabul juga ada rahasia yang mungkin disimpan Allah untuk keindahan pada waktunya kan. Tapi ketika kita diundang ke sana, apa yang perlu kita resahkan? Kita saat ini bersama Tuhan, dikelilingi oleh sesama manusia dan seluruh negara-negara bersatu di tengahnya ada Tuhan yang menyatukan hati kita di sana kan. Apa yang kita resahkan? Kita jadi tamu Allah, pilihan istimewa. Saya juga ingin nih. Jadi kembali lagi ya. Jadi ternyata bagi perempuan-perempuan yang ingin berhaji nih ketika menghadapi permasalahan ini, ternyata kita jangan resah atau gelisah ya. Betul. Karena Islam itu adalah agama yang simpel. Simpel dan mudah ya. Rahmatan lil alamin. Betul. Penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang Allah. Apalagi ini urusan kita diundang sebagai tamu Allah. Dan difasilitasi segala hal-hal yang kamu haid, ya udah mandi aja, jangan tawaf itu aja kan. Selesaikan dulu urusan yang lain. Nanti tawaf kalau sudah selesai, kamu sudah bersih dan sudah diselesaikan, tawaflah. Karena pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya, tidak ada yang perlu diresahkan. Ini antara kita dan Allah, ya satu-satu tujuan. Nah ini Bu ya, kalau haid sudah ada sudah masanya ya. Sudah bisa dibaca misalnya tanggal sekian aku haid, tidak ada persiapan. Bagaimana Bu dengan orang yang haid terus-terusan atau kita bisa bilang dengan darah istiadah? Ya penyakit ya. Nah itu tentu beda cara penyelesaiannya. Para fuqaha itu mengatakan tidak masalah, itu tidak bagian dari hal yang menjadi misalnya tahu saja karena itu kan ada renggang waktu kan. Misalnya kalau Imam Syafi'i itu 15 hari batas maksimal perempuan itu keluar
Iya, darahnya. jadi batasnya adalah 15 15 hari. hari. Meskipun juga imam yang lain ada yang 13 hari. Ya kita ambil Syafi'i lah, karena Syafi'i kan yang Iya, yang banyak. jadi ya. Bila melewati dari 15 hari itu dianggap sudah penyakit. Nah, ketika itu penyakit kan tidak masalah dalam hal peribadatan. Terus lakukan saja. Tawaf itu masih boleh. Yang kada boleh tadi ya nifas dan haid. Nah, ini jadi perbedaannya. Iya, perbedaannya. Jadi yang membedakan ternyata pemirsa di rumah, khususnya ibu-ibu nih, mbak-mbak sekalian, ternyata ketika kita umpamakan nih ya, di dalam melaksanakan ibadah haji, sudah waktunya 15 hari ya Bu ya, masih keluar. Masih juga keluar. Berarti itu dianggap darah istihadah. Darah istihadah. Jadi kewajiban puasa, kewajiban sholat sudah berlaku. Ya, sudah berlaku. Nah, ini bagaimana Bu? Ketika di saat itu kita tahu kita tuh darah haid, nah tapi kan ada ketidaknyamanan. Ini bagaimana ketika kita ingin melaksanakan sholat atau melaksanakan tawaf ketika darah istihadah itu keluar. Nanti kita bahas ya Bu ya. Kita akan break sebentar. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana, masih bersama Cahaya Kalbu. Pemirsa, masih bersama kami dalam acara Cahaya Kalbu, dan pembahasan kita tentang bagaimana ketika seorang perempuan melaksanakan ibadah haji tiba-tiba mereka mengalami haid atau darah istihadah. Baik, kita lanjutkan Bu ya. Tadi kembali lagi ya, keunikan perempuan, keistimewaan perempuan tadi. Ini dengan apa solusinya ketika perempuan itu mau beribadah, tiba-tiba mungkin dia menyangka itu adalah darah haid, ternyata adalah darah istihadah ini. Baik, yang pertama tadi dia harus tahu bahwa itu memang betul-betul darah penyakit ya, istihadah tadi. Dan itu kan target maksimal biasanya 15 hari. 15 hari ya. Tahu dulu. Makanya tadi dari awal perempuan itu harus yang berpotensi mungkin yang haid, nifas, dan termasuk juga potensi penyakit kan dia tentu tahu dengan dirinya. Nah, harus menyiapkan segalanya termasuk tadi alat-alat yang kayak softtek dan terus koordinasi konsultasi dengan dokter yang dokter pribadinya atau dokternya, yang intinya itu ada hubungan intens dengan dokter untuk memudahkan dia dalam kenyamanan beribadah haji. Jadi segala sarana dan prasarana yang untuk itu tuh harus disiapkan, karena itu juga membuat ketenangan dirinya kan siap. Yang kita misalnya siap secara lahir tapi tidak alat-alatnya tidak dibawa, kayak softtek dan sebagainya, itu juga mengganggu psikologis kita. Kemana mencari? Ya kadang bayangannya orang seperti ini kan, kita kan ke Mekah juga, di Mekah banyak orang berjualan. Iya, kan tapi kan kita bukan tempat kita ya. Bukan tempat kita, kesulitan. Apalagi kalau misalnya orang tidak mengerti bahasa Arab, kemudian juga mencarinya susah dari hotel ke sini, dan itu juga sedikit tidak nyaman kan dengan laki-laki kan semuanya yang berdagang itu. Nah, jadi memang harus itu disiapkan. Itu salah satu membantu mental kita, psikologis kita, kesiapan dalam menghadapi apapun yang terjadi. Yang paling penting adalah bahwa kita ini diistimewakan Allah. Nah, itu membantu proses psikologi kita bahwa segalanya kan dari Allah. Kenapa kita harus repot? Kenapa kita harus sedih? Allah yang memberi kita ini kan bukan dari kita kan? Tapi juga yang paling penting itu kita memang harus menjaga kesehatan. Itu biasanya perempuan yang kena itu dia kelelahan. Kebanyakan yang harus dilaksanakannya, kemudian ada hal-hal yang juga cukup mengganggu psikologis dia sehingga berpengaruh ketika dalam proses ibadah haji. Apalagi nanti ada teman-teman yang bukan nah ini teman-teman juga harus membantu mengamankan psikologisnya, bukan menambah dia tambah tidak enak, misalnya tidak diterima oleh Allah macam-macam kan. Nah, itu menambah stresnya itu lebih dari 2 kali lipat, berlipat-lipat. Jadi baik kita sendiri menyiapkan secara pribadi maupun teman-teman di lingkungan usaha kan juga untuk memberikan support yang nyaman, support yang baik sehingga membantu proses tenangnya psikologis dia. Karena kalau kita sudah faktor capek itu sangat, kemudian dibebani dengan
segala hal yang ini sah apa tidak hijab hajiku ya. betul, apalagi tidak paham manasik haji. Makanya tadi manasik haji adalah bagian yang istitaah dalam pelaksanaan ibadah haji. Dia tidak paham tentang itu, koordinasi juga sulit, konsultasi juga, apalagi teman sama gitu kan. Nah, ini menyebabkan ketidaknyamanan dia dalam pelaksanaan ibadah haji. Padahal ini kan sangat-sangat penting untuk tenangnya kita dalam prosesi ini. Iya, ini karena berkaitan dengan masalah haji ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi solusinya Bu Maryani. Karena dulu sewaktu berhaji salah satu faktor yang menyebabkan tingginya stresnya ya perempuan itu karena banyak pembimbing kita ini bukan perempuan. Nah, lalu ketika mereka berhadapan dengan masalah haid ada keengganan untuk bicara ya, menyampaikan. Nah, mungkin ini solusi juga buat pemerintah ya. Kedepannya nanti memang ada khusus ya bukan apa-apa karena kebanyakan dari calon jemaah kita adalah perempuan kan, dan perempuan banyak sekali permasalahannya ketika berhaji. Betul. Bagaimana nih Bu? Iya, kita berharap pemerintah juga ikut memperhatikan, tidak hanya memberikan berilah kesempatan juga kepada perempuan-perempuan yang tentunya memenuhi syarat untuk membantu kelompoknya ketika persoalan-persoalan perempuan ini kan hanya sama perempuan yang bisa sepaham dengan ini. Kan kalau laki-laki pembimbingnya sulit, kita tidak bisa terbuka untuk menyampaikan, apalagi keluhan itu keluhan yang sangat dengan berkaitan dengan haid atau apa dari istiadah. Karena juga si laki-laki juga nggak bisa menjawab Bu. Susah. Karena mereka tidak punya pengalaman. Betul. Jadi oleh karena itu ini perlu juga mendapat perhatian pemerintah agar bagaimana perempuan juga diberikan lebih banyak kesempatan. Iya, karena yang naik haji kan banyak perempuan. Banyak perempuan nih, lansia lagi kan. Nah, jadi juga ini dan perempuan lebih sabar dalam menghadapi para lansia. Jadi ini satu poin penting juga rekomendasi untuk pemerintah, terutama Kementerian Agama agar bagaimana ini menambah jumlah perempuan dalam memimpin atau bagi ketua kloter kah atau ketua hanya terutama kalau kemampuan dia secara kualitas dan kapasitasnya ya itu juga menjadi pertimbangan. Iya, karena kita kan berkaca dari pengalaman ya. Banyak sekali ketika berhaji tiba-tiba perempuan mengalami haid, darah nifas, sedangkan pembimbingnya adalah laki-laki. Betul. Nah, ketika bertanya ada keengganan lain, akhirnya kan mereka menyimpan tuh sendiri. Akhirnya tingkat stresnya tinggi lagi gitu. Nah, jadi kenyamanan di dalam pelaksanaan ibadah haji khususnya perempuan memang membutuhkan seorang tempat untuk bercurhat, untuk bercurhat atau menceritakan problematika mereka dan kemudian juga kan sebagai ketua kloter misalnya atau ketua regu atau ketua rombongan ini kalau perempuan kan lebih nyaman juga untuk berkoordinasi lagi. Tapi dengan catatan dari Bu Ipah dia memang kapasitas kualitasnya juga memadai untuk bisa menjadi pemimpin ketua bimbingan atau ketua regu atau ketua kloter atau ketua ketua kloter ya, ketua kloter, ketua regu, ketua rombongan. Bisa itu, yang penting dia memiliki kapasitas untuk itu. Iya. Nah, Bu, kembali lagi kita ketika permasalahan haid atau nifas. Biasanya ada di ibu-ibu itu memang yang cocok tidak cocok ya. Tadi yang ketika mengkonsumsi obat anti haid misalnya. Nah, ini kan ada yang tidak cocok tuh menimbulkan gejala atau misalnya plek gitu ya dalam bahasa kita. Ini bagaimana Bu solusinya? Kadang ini jadi problematika juga ya. Betul, ini juga sangat sering sekali terjadi ketika kita melaksanakan prosesi haji. Tentu kita koordinasi dengan dokter setempat kan biasanya yang mendampingi calon jemaah haji itu kan reguler terutama, tapi haji khusus juga ada disiapkan tim kesehatan Indonesia. Nah, tim kesehatan itu yang nanti membantu untuk proses terjadinya hal-hal yang tadi hal-hal yang perempuan, masalah-masalah perempuan ada itu plek itu memang nah ini pasti. Segera konsultasikan dengan dokter untuk bisa diselesaikan secara medis. Ya di samping kita juga secara spiritual juga dilakukan, jadi medis juga dilakukan, doa, usaha dan itu dilakukan. Pada akhirnya kan Allah juga menentukan untuk segala akhir dari segalanya, tapi usaha dan doa itu yang menjadi bagian penting dalam seluruh prosesi ini. Iya, jadi pada intinya ketika Ibu menyampaikan tadi ya, poin yang saya ambil di sini ya, ketika sudah ikhtiar, kemudian sudah berusaha, ya kembali lagi ya tawakal Allah tadi ya. Jadi pada intinya
kita ingin kita menjadi tamunya, ingin melaksanakan rukun wajib ataupun syarat haji dengan sempurna. Ketika ada permasalahan ini kembali lagi ya, Kembali tauhid ya. kita harus kuat berarti Iya, ya. harus kuat itu, harus kuat. Iya. Makanya tauhid itu kan yang pertama tuh Iya, yang betul. diajarkan supaya apa? Supaya ini mental ini akan menjadi lebih kuat dalam menghadapi apapun. Haji di Arafah itu kan kekuatan individual, kekuatan sosial. Jadi kejayaan kita secara pribadi, kejayaan kita secara sosial. Kenapa di sana dikatakan seperti itu? Karena di sana kita puncak dari segalanya. Ketika kejayaan pribadi itu yang dimaksud, kita sudah menyelesaikan prosesi-prosesi rukun Islam. Orang tidak bisa haji sebelum dia menyatakan syahadat, pengakuan. Betul, iya. Dia belum selesai lagi, dia harus sholat sebagai pernyataan kepatuhan terhadap ucapan yang pertama. Dia juga harus suci dirinya dengan berpuasa. Iya. Dia harus peduli dengan sosial, dengan zakat. Iya. Selesai prosesi ini, maka harus poin yang kelima, haji. Itu ada dimensi individu dan sosial. Iya. Kenapa sosialnya? Di sana kita dipertemukan tadi dengan jutaan dengan jutaan dari berbagai negara, dan di tengahnya ada Allah sebagai pemimpin hati kita yang suci. Iya. Nah disinilah kan tauhid itu muncul. Kebersihan kita, kesadaran kita, evaluasi diri kita, apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, apa yang kita sedang lakukan, dan apa yang akan datang, dan apa yang kita baiki, kita perbaiki. Dan di situ nanti dengan sendirinya Allah membimbing. Di sana nanti kita akan bertemu di padang mahsyar. Iya, Kan betul. di situ tuh. Jadi mengingatkan kita dengan pakaian ihram yang putih, kita sadar bahwa kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Terkait dengan korban misalnya, Allah meminta Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membunuh anaknya. Iya. Ya kan? Bahasanya dan membunuh, bahasa ya, membunuh ya, ya. bahasa menyembelih kan. Nah, tetapi yang diinginkan Allah di sana adalah menghilangkan menghilangkan kepemilikan terhadap anak kesayangan. Allah itu pencemburu. Jadi kalau kita mencintai Allah, mencintai orang lain lebih dari Allah, cemburu Allah. Termasuk Nabi Ibrahim kan cinta sekali dengan anaknya kan. Anak hajatan ya. Anak hajatan. Nah, terus diuji. Oh ternyata Nabi Ibrahim berhasil dalam ujian ini. Kepemilikan kita diambil. Kepemilikan itu harta kita ya. Jadi di sana teruji. Oh kita bukan siapa-siapa, ada pemilik di atas kita. Sama yang kayak kita tadi kan perempuan, kita sedang berduka. Kenapa kita sedihkan? Kita ini milik Allah, gitu kan? Tapi ini bicara juga ketika kita kena juga bingung sendiri juga kan? Karena kalau kita lihat di dimensi melihat di prosesi haji itu ya, kalau kita merenungkan ya, satu hal yang mungkin kalau yang sudah berhaji ya pemirsa, kita saat sa'i ya. Kalau sa'i sekarang kan tuh marmer tuh bawahnya. Betul. Kan dingin, ada AC-nya, ada air minum lagi ya. Kalau bagaimana kalau kita membayangkan pada masa itu Siti Hajar kan? Betul. Siti Hajar yang saat itu sedang mencari air untuk Ismail. Ini kan luar biasa Bu ya. Betul. Kembali lagi ya bahwa kita tahu bicara tentang tauhid tadi ya. Iya, dan di sini juga Allah ingin menitipkan sebuah pesan bagaimana seorang perempuan yang sedang berjuang, terus berjuang, sapa marwah, sapa sampai 7 kali kan, bolak-balik. Padahal bagi Allah mudah sekali. Iya, mudah sekali untuk lebih kalau memang tapi Allah ingin melihat sejauh mana perjuangan seorang ibu dalam menyelesaikan hak-hak anaknya. Minum terutama kan, dan dia sedang menyelesaikan amanah Allah yang dititipkan kepadanya. Nah di sini Allah ingin berpesan, perjuangan itu sangat penting. Kita terus berjuang untuk mendapatkan ridho ilahi sampai anugerah itu datang pada waktunya. Nah, jadi di sini kita melihat sa'i itu sebuah, jadi kan kegiatan prosesi haji itu semuanya adalah prosesi keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang berhasil ujiannya dalam menapak ujian-ujian dari Allah dan diabadikan oleh Allah dengan proses haji. Ini luar biasa Bu Ipa, penghargaan Allah terhadap keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah berhasil dalam menyelesaikan ujian-ujiannya. Kita tidak tentu Bu Ipa. Cuma hanya diuji dengan haid aja kita kan sudah resah minta ampun. Ini Nabi Ibrahim sudah lama tidak punya anak, dikasih anak mau disembelih lagi. Coba bayangkan. Siapa? Sudah lama anak hajatan, tiba-tiba ditinggal di padang tandus. Sudah besar disembelih. Anaknya ini juga cuma gara-gara haid aja ribut. Nah, Nabi Ismail sudah lama ditinggalkan kan sama bapaknya dan hidup berdua dengan ibunya.
datang-datang mau menyembelih, tetapi kekuatan Nabi Ismail tauhidnya Iya, betul. luar biasa yang menyebabkan, wahai Allah, kalau itu memang dari Allah lakukan. Bayangkan Bu Ipa, siap anak mana yang sanggup seperti itu? Ayo. Iya, ya kita akan melanjutkan ya, Bea. Kita akan break sebentar, dan pemirsa di rumah, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Cahaya Kalbu. Dalam program acara Cahaya Kalbu, kita akan lanjutkan. Ini kalau bicara tentang haji ya, perempuan memang selain tadi kita bicara tentang haid ya Bu ya, ada apa ya, permasalahan yang lain juga, misalnya tentang aurat juga. Oh iya. Ya, Ya. karena kita kadang kebiasaan kita di Banua ya, kebanyakan misalnya pakai baju daster, itu memang jadi kadang jadi omongan orang gitu Bu ya. Selain kita bicara tentang bagaimana ketika kita berhaji, hajinya perempuannya, benar tidak nih? Iya, betul. Jadi ketika seorang perempuan, ya secara umum dulu, ketika kita sudah berniat ihram, dengan niat kan salat sudah selesai itu di Bir Ali tadi, itu sudah seluruh proses-proses pelarangan terhadap ihram itu sendiri. Misalnya jangan memotong kuku, jangan berwangi-wangian, terus jangan berhubungan kan, terus juga jangan membunuh binatang, jangan juga aurat keluarkan apalagi perempuan. Betul. Nah ini memang harus dijaga dengan baik. Bagaimana perempuan itu kan auratnya itu kecuali muka dan telapak tangan. Nah jadi pada saat tawaf nih, itu juga ini harus dibuka nih, wajah itu harus dibuka, telapak tangan juga harus dibuka, karena ini harus sama dengan sholat sama dengan sholat. Nah sekarang perempuan misalnya auratnya seperti apa yang harus tutup tadi kan, kecuali muka dan telapak tangan. Jadi usahakan pakaian itu jangan sampai kelihatan, jangan longgar ya. Kemudian ketika berudu, ini alhamdulillah di Arab Saudi itu sudah dipilah, ini wudhu laki-laki, ini wudhu perempuan. Tetapi kalau misalnya kita terjebak nih dalam suasana mau berwudu, tapi ini wudunya laki-laki. Nah seperti apa perempuan itu? Gen pakai jilbab Bu Ipa. Nah ini cukup di sini membersihkan, kan seharusnya di dahaya. Cukup di sini, kaki seadanya saja dikeluarkan, karena memang harus dicuci kan. Nah tangan juga hati-hati. Jadi ini aurat ini sangat penting untuk dijaga, karena saat itu kita sedang proses pelaksanaan ibadah haji antara kita dengan Tuhan itu kan. Betul. Harus satu visi gitu. Nah, jadi untuk perempuan ini wajib dijaga. Kalau laki-laki ya enaklah sudah memang kain ihramnya dibuka. Tapi kalau perempuan ini harus diperketat penjagaan. Jangan sampai kita mengganggu mata lelaki untuk rusaknya ibadah dia. Jadi perempuan juga menjaga dirinya, kehormatannya dengan berbusana yang berbusana yang longgar, yang bagus, yang bagus ya. Kemudian, tapi kalau make upnya tebal, make up juga jangan, kita sedang beribadah. sering ya biasa kalau kita lagi di jalan itu Siti Rahma haram karena make upnya berlebihan gitu. Yang sederhana sajalah. Kan kadang jadi pertanyaannya, sempet ya ibu-ibu pakai make up itu loh. Makanya ini para perempuan bisa usahakan pada saat kita sedang beribadah kepada Allah. Siapa sih kita kan saat ini sedang bersama Allah nih, dan Allah tidak butuh make up kan. Ya memang kalaupun ini dalam artian secukupnya ya. Secukupnya, sekedar untuk jangan juga terlalu kan. Jangan sampai kan dibilang Siti Rahma haram. Siti Rahma haram. Haram gitu kan. Jadi ya sederhana lah. Sederhana mungkin untuk bisa menyamankan diri sendiri dan menyamankan orang lain. Jangan jadi kita menjadi fitnah lah, jangan menjadi fitnah bagi. Jadi apa kata orang, kalau amal yang baik kan ditiru ya. Kalau amal buruk janganlah. Ya. Nah, ini kalau tadi kita sudah haid ya, kemudian berbusana juga. Nah, bagaimana Bu ketika biasanya tuh perempuan saat haji duduk sama-sama ngobrol, ngadek kesana kemari, ini kan banyak kan. Ya, kalau dia sedang berihram,
hati-hati tuh Bu Iya. Ipa. Kan di ihram itu jangan berkata Yang tidak baik ya. jadi usahakanlah kita positif, berkata Iya. yang baik, dan palingnya aman itu banyak istighfar lah. Iya. Mumpung, Sayang ya. sayang sekali kita banyak. Karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan ya, tidak ada banyaknya dilarang berdebat, dilarang bercanda berlebihan. Jangan bercanda berlebihan, jangan berdebat, jangan bicara yang kasar, yang keras, yang membuat orang tidak nyaman. Kenapa kita tidak manfaatkan di sana itu istighfar, kita bersalawat, kita membaca hal-hal yang ya intinya itu banyak-banyak bertobat lah mumpung di sana. Karena justru ya maaf sekali pemirsa, karena kita kan mengangkat ini Bu ya. Betul. Bukan kita melemahkan perempuan, tapi paling tidak kita nunggu puluhan tahun ya, belasan tahun. 30-an malah. Tiba-tiba sampai di sana kita sia-sia kan. Sia-sia jadi rugi. Memang ketika wukuf, ketika di Mina kan memang tidak ada pekerjaan Bu ya. Iya. Selain misalnya santai tidur. Nah ini yang kebanyakan orang ngobrol salah ya, dalam artian justru pada masa itu, pada saat itu apalagi wukuf ya. Wah ya. Itu wukuf kan itu Allah turun langsung. Allah ada di pangkuan. Aduh kita nih dalam pangkuan Allah gitu. Iya. Tapi justru mereka banyak yang kenapa kita saat itu kita minta apa yang kita perlukan, apa kesedihan kita, apa keresahan kita, apapun. Allah saat itu ada sangat dekat, lebih dekat dari kita dalam pangkuannya. Jadi mintalah apa yang kita perlukan dan istighfarlah. Kita kan banyak hal-hal yang mungkin khilaf, mungkin apa-apa yang kita lupakan. Jadi minta ampun kepada Allah untuk tidak melakukan lagi. Itu waktu yang sangat mustajab untuk tempat yang mustajab lagi, yang dirindukan oleh seluruh dunia. Sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal yang waktu di Indonesia kangen mau haji, sampai ke sana tidak dimanfaatkan. Nah ini kerugian yang luar biasa bagi kita. Ya saya juga sedang menasihati diri sendiri juga sebenarnya untuk mengingatkan diri jangan sampai rugi. Orang yang beriman saja kalau asri itu kan benar Tuhan rugi juga kalau nyata-nyata beriman, apalagi kita kada menggawi gitu. Nah menggawi aja rugi. Jadi rugi sedikit menggawi. Jadi sebenarnya kalau kita berhaji ini memang perempuan ini memang sangat kompleks ya. Sangat luar biasa, sangat istimewanya. Di fisik juga, di akhlak juga, di aurat juga lengkap gitu ya. Jadi kalau dari Bu ya, maaf ya kalau kita berhaji tadi apa yang disampaikan memang istitoah, kemampuan itu tidak hanya meliputi materi ya. Ternyata juga tadi bicara tentang manasik haji itu ilmu tentang manasik haji itu bagian dari istitoah, termasuk keamanan tadi juga kan, kesehatan, materi, finansial. Tapi manasik ini sangat penting karena misalnya kita tawaf 7 kali kan di rukun hajinya nih, ternyata 8 atau 9 itu tidak sah jelas. Hasai 7 dari Safa ke Marwah, Marwah Safa 2 sudah, Safa belum 3. Jadi kira tadi 7 kali jadilah jadi ke Safa ke Marwah 1 14 padahal kali. Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2. 7 kali ini ada 14 kali kan. Jadi nah ini karena dia tidak memahami pengetahuan tadi tentang manasik haji, sehingga rukun haji nih Bu Ipa jadi berantakan itu. Berantakan gara-gara kita tidak memahami. Makanya pemerintah itu menyiapkan 10 kali untuk calon jamaah haji di tahun berjalan untuk diberikan pemahaman edukasi terkait dengan manasik haji. Kalau saya sebenarnya sependapatnya gini Bu, orang yang berhaji itu jangan menasiknya ketika mereka mau berangkat. Betul banget. Seharusnya ketika mereka menerima porsi ada kewajiban untuk manasik. Iya, itu setahun aja tidak cukup untuk memahami bagaimana prosesi haji itu. Apalagi hanya misalnya ketika mau tahun berjalan, baru ikut, itu kan kadang-kadang ikut, kadang-kadang tidak. Dikira itu biasa-biasa saja kan. Kadang dianggap ada aja yang membimbing. Padahal kita diarahkan pada haji mandiri. Kenapa? Karena kita tidak selalu bersama pembimbing kan. Kadang-kadang kesedihan sesat misalnya. Kan satu pembimbing ratusan orang yang tidak bisa kan malah ini. Makanya pemerintah mengupayakan ini haji mandiri. Sehingga kita harus bisa memahami manasik itu seperti apa kan. Yang penting rukun haji, wajib haji. Nah ini harus dipahami ini. Karena ini berakibat fatal terhadap sah tidaknya haji ya. Nah, ini mungkin Bu Ipa yang perlu mungkin kita juga harus. Kenapa di Fakultas Syariah misalnya juga harus dipahamkan kepada mahasiswa dalam rangka itu. Kadang-kadang kan mereka mendadak berangkat haji. Jadi paling tidak mereka dengan dirinya, keluarganya sudah memahami tentang pentingnya
sebuah manasik haji Iya. ini ya. Iya. Ini Bu sebenarnya menarik ya. Sangat banyak permasalahan yang timbul ketika perempuan berhaji. Tapi kita harus mengambil kesimpulan singkat saja Bu tentang tema kita pada sore hari ini. Haji kan satu kali dalam hidup kita. Iya. Maka manfaatkah sebaik-baiknya ketika kita diberi kesempatan oleh Allah sebagai tamunya, Betul. dan optimalkan apa yang kita lakukan di sana. Jadi sebelum berangkat haji itu harus ada persiapan-persiapan yang cukup matang, sehingga ketika kita sudah melaksanakan ibadah haji, kita akan bisa melaksanakan ibadah haji secara optimal. Iya. Dan tentunya kita berharap dengan optimalisasinya kita dalam melaksanakan ibadah haji ini mendapatkan haji yang mabrur dan bisa berdampak kepada diri kita, keluarga, dan masyarakat. Iya, amin. Mudah-mudahan ya yang menyaksikan hari ini yang belum haji bisa diberikan Allah kemudahan untuk melaksanakan ibadah haji, menjadi tamunya ya. Juga kru-kru TVRI Kalimantan Selatan pada sore hari ini mudah-mudahan menjadi tamunya nanti ya. Amin, amin ya Dan Rab. kita berharap perbincangan kita pada sore hari ini pada intinya adalah bahwa ternyata istitoah kemampuan itu tidak hanya bersifat materi tetapi juga fisik dan juga pengetahuan. Pemirsa, demikianlah acara sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Akhirnya saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.